Lo harus tahu personalitinya dia kayak gimana. Kan itu baru bisa dilihat. Jangan lihat dari sosial medianya. Kita kan jomblo bahagia. Apa lo sama gue aja? Nanti langsung ada fans couple. Amanda and Arnold. Halo Manda. Itu lo masih ada putih-putihnya cuy. Ini kasihan banget ini orang. Untung gue kenal ya. Untung gue kenal lumayan lama sama dia. Pas zaman-zamannya ya kita lagi sama-sama susah ya. Yoi, bener banget. Terus habis itu nih orang datang ke rumah gue mau ngeprengin gue kan. Terus habis itu biasanya kalau misalkan ada orang datang ke sini tuh pasti yang buka tuh antara bokap atau enggak Iin. Biasanya Memang dari situ. Nanti langsung ada fans couple. Amanda and Arnold. Bukan lagi. Tapi kan udah pada tahu dah kalau misalnya kita deketnya. Iya. Terus kalau biasanya nih kalau misalnya bukain pintu tuh siapa sih? Bokap lo. Bokap atau enggak Iin gitu. Atau Iin yang megangin kamera ini. Iya. Lo tau gak sih Arnold datang ke rumah gue udah gak ada lampu, gak ada apa-apa. Sedih, gue mah sedih ini. Karena gini man, tadi tuh kan gue abis dari kantor ya kan. Gue punya ide, oh iya, gue kan hari ini tuh pengen prank lu gitu loh. Jadi gue lupa bawa semuanya. Jadi gue bawa tuh untung ada kamera nih, ada HP gue juga. Untung ada itunya tuh, ada apa sih namanya tuh stabilizernya yang gue bawa. Tripod sama yang bla bla blanya tuh lupa gue. Ya nggak suka-suka lah deh Nol teh, nggak apa-apa tapi ya. Vlog dulu ya. Tuh udah habis kan? Udah disuruh dihabisin. Nih mau dibawa pulang juga nggak nih? Oh boleh. Gue gak tau malu banget. Jadi gini man, tadi man, gue tuh mau ngeprank lu. Tapi lo prank gue bareng. Ya udah lah, nggak usah diprank-prankin lah lu. Kayaknya gue emang gagal deh jadi YouTuber prank ya, kayaknya. Lu mah YouTuber abal-abal gue rasa. Man, gimana man kabar man? Puji Tuhan baik. Apa kabar? Tapi lu urusan lu cantikan deh sekarang. Masa sih? Serius gue. Amanda sekarang tuh bener-bener berubah banget dari yang dulu sama sekarang. Tapi sebenarnya lu tuh harus beruntung tau. Biasanya jarang banget temen gue main ke rumah gue. Serius? Sumpah baru kali ini. Udah berapa orang yang pernah main ke rumah lo? Buat teman-teman gue ya, karena kan gue baru pindah nih. Berarti baru lo, Harun, mantan gue, Mas Kris, udah. Berarti baru 4 orang tuh ya? Sekitar sama Devia. Devia? Berarti 5 orang ya? Baru sama gue. Berarti gue orang yang beruntung yang langsung ke rumah Manda yang baru nih. Aromanya sih aroma baru sih. Masa sih? Serius man. Kayak bau mulut lu deh. Ini juga baru man kayaknya man. Masa sih? Gila lu. Rambut gue sih kayaknya baru. Oh iya. Tapi Amanda sekarang nih perubahannya memang benar-benar drastis banget dari rambutnya yang dulu yang panjang sekarang pendek, yang berubah style terus juga sekarang Amanda makin langsing badannya. Nah ini ada papinya, papi halo. Lagi piknik kan? Iya, benar-benar beda karena namanya zaman dulu kan kita kan masih belasan tahun ya, iya. Kita masih muda. Tapi sekarang kan udah pada dewasa semua. Apalagi termasuk gua ya. Tapi kalau misalnya dari sifat lu berubah nggak sih? Lu lebih dewasa sekarang. Masa sih? Iya. Dulu jadi gini, dulu Amanda tuh orangnya yang bercicilan, bla 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 segala macem gitu kan. Yang kalau ngomong tuh nggak bisa disaring lagi gitu kan, langsung dar. Kalau ibarat kata sniper tuh di PUBG dar gitu loh maksudnya. Nah kalau ini lebih disaring, lebih kayak bisa mengontrol dirinya, terus juga ya lebih makin dewasa lah. Amin. Umur ya kali ya. Dulu gue tuh masih. Sekarang berapa? Sekarang tahun ini gue 21. Cewek. Oh, jangan. Gue masih 17. Seumuran gitu 21. Sisanya kayaknya. Jangan dong. Amin. Man kesibukan apa nih, Man? Kira-kira. Gue lagi sibuk apa ya? Gue lagi nggak sibuk apa-apa nih. Oh paling gue sekarang tuh lagi kayak syuting program-program yang ada di TV aja sih. Oh, gitu. Bintang tamu kebanyakan. Karena memang di situasi pandemi kayak gini kan, banyak banget kan kegiatan-kegiatan atau misalkan yang kayak kita lah di dunia hiburan segala macam. Bukan hanya di dunia hiburan ya, khususnya buat yang di toko-toko atau yang bisnis apapun itu pasti di pandemi begini kan ya. Ada dampaknya semua. Kena dampaknya semua. Jadi ya kayak Manda, kayak gue pribadi itu kan mencari sesuatu hal yang positif sih yang bisa dikerjakan gitu kan. Makanya sekarang jadi YouTuber ya? Enggak juga sih. Cuma iseng aja gue. Karena kangen juga sama teman-teman kan. Jadi paling gue vlog-vlognya ke teman-teman aja. Jadi Man, kan di pandemi kayak gini nih, kalau menurut lu tuh kan orang-orang kan kadang-kadang kan takut nih keluar pakai masker segala macam, harus pakai sanitizer sama segala macam kan, karena virus ini kan benar-benar bukan main-main ya, virus corona ini ya.
Kalau lu tuh menyikapinya kayak gimana, Man? Ya gue tetap ngikutin peraturan dan maksudnya walaupun terkadang gue ada lah lupa dikit ya, wajar dong ya. Gue kadang-kadang suka lupa nggak pakai masker atau nggak ketinggalan atau nggak hand sanitizer nggak keseringan, karena kalau keseringan pun itu juga kan bahaya, bikin tangan lo jadi kering kan, Iya, karena nggak ada moisturizernya gitu-gitu. Apalagi itu kan alkohol kan. Ya, jadi menurut kalau misalkan gue nya sendiri sih makanya jangan terlalu sering keluar sih. Gue Iya apa-apa sih. di rumah, dan lagi pula rumah kan udah disterilin, udah di itu apa sih nih? Disemprot itu ya, Iya. pakai apa sih namanya itu? Disinfektan. Disinfektan. Ya, gue udah semprotin semuanya setidaknya tuh sebulan sekali lah. Sebulan sekali harus, karena kan kita nggak tahu nih ada barang datang, kadang-kadang barang endorse, kiriman makanan atau apa, semuanya harus dari luar kan, karena kan dari luar kan kita nggak tahu tuh. Man, kan Mermaid in Love lagi tayang nih, iya kan? Mermaid in Love lagi tayang. Kadang-kadang nih ya, gue itu nonton iseng doang nih, ngeliat kan. Yo, beneran gue ingat dulu nih kayak gini ya. Susahnya dulu kayak gini ngumpul terus makan bareng, terus juga apa ngejebur pantai, ngejebur satu ujung-ujungnya semuanya ngejebur gitu. Kalau lu ngelihat tayangan kembali Mermaid in Love, lu gimana perasaan lu sendiri? Antara seneng dan malu gue. Kok malu? Pertama anjir gue situ jelek banget ya. Bukan hanya lu sih, gue juga sih. Enggak, tapi lo masih oke lah. Apaan rambut gue udah luncip depan gitu. Lu tau gak sih dulu ya? Terus, Ini, jadi gue dulu. Jadi pas zaman promo Mermaid, Arnold itu dibenci sama semuanya. Kenapa? Karena kita bilang Arnold itu Naruto. Jadi dia tuh freak banget, dia tuh bener-bener freak. Dia kadang-kadang kayak suka anime gitu kan. Terus habis itu suka yang kayak apa sih, gue nggak ngerti. Apaan sih, Man? Ya, pokoknya lu tuh kayak gue nggak pernah yang kayak gitu, gila. Pernah, demi Tuhan. Iya, lu suka kayak gitu. Gak mungkin. Iya. Itu gue pasti. Iya, lu alay. Dulu tuh Arnold tuh super duper alay banget. Terus kadang-kadang kalau kita ngajakin ngobrol, dia paling bego. Gitu. Tapi karena gue bego, kita bego, jadi kita nyambung. Jadi kita deket. Kita suka ngobrol-ngobrol, walaupun sebenarnya kita nggak ngerti apa sih yang kita obrolin. Yang diobrolin gitu. tuh apa gitu ya? Kadang nggak penting. obrolan yang misalkan A, jawabannya C atau ke D atau bisa ke F gitu kan. Kadang gue ngejawabnya F, jawabannya Manda itu bisa ke Z gitu. Tapi iya kan? Iya. Dulu tuh jadi Arnold itu, pokoknya Arnold suka dibully. Arnold dibully sama gue, Shiva, Elina, Esa, apa ngebully lo kan? Yang dulu ya. Ya dulu kan. Karena ya Ngebully mungkin- buat lucu-lucuan aja. Mungkin karena memang kita itu kan di situ kan udah kayak keluarga ya. Karena ya apapun kita nggak boleh sampai diambil hati banget Iya, gitu. benar. Karena ya memang kita bukan saling bully ya, saling ngerjain gitu tepatnya. Saling ngeprank lah. Kalau sekarang kan gue ngeprank, gue di prank balik gitu loh. Jadi Gue kayak pas dulu aja Elina aja bilang kayak, ih apa sih nggak mau gue sama Alah, Arnold, anjing. nggak mau sama Arnold, tiba-tiba jadian sama Arnold. nah, Kayaknya nih vlog gue ambil ahli apa gimana nih? nanti gue bakalan potong sih ini. Ya dari Mermaid itu juga yang ngebuat kita sekarang dikenal pastinya. Kita ada nama. Dari situ juga kita belajar gimana susahnya cari uang, nggak segampang itu lah men. Gitu. Tapi nggak tahu kenapa kita having fun aja mungkin Iya. karena kita udah ngerasa nyaman satu sama lain, kita tahu sifatnya satu sama lain. Sebenarnya walaupun pas saat itu gue tuh lagi childishnya, lagi ego, gue nggak tahu diri gue tuh, jati diri gue tuh apa sih. Gue tuh bener-bener lagi labil banget. Lagi parah sih, jadi lagi mencari kali ya. Lagi mencari banget. kedewasaan diri. Jadi gue bener-bener labil karena kadang waktu itu kan gue punya pacar kan di situ kan. Jadi kadang-kadang pacar gue yang kayak mendokterin gue, bukan ngedokterin secara jelek nih. Dia ngasih yang terbaik buat gue, tapi dia kadang-kadang nggak mikirin perasaan orang lain. Oke. Gitu loh, dia ngedokterin tapi yang menurut dia ini terbaik kok buat kamu. Akhirnya gue mikir, tapi gue jadi nggak punya jati diri nih. Gue terlalu ngikutin apa maunya dia. Kalau misalkan sampai saat ini mereka dari pemain-pemain lain atau apa salah minal aidin aja kan ya, habis lebaran. Lagi lebaran. Lagi pula mungkin pada saat itu gue memang masih kayak anak kecil dan itu udah bertahun-tahun yang lalu. Anjir udah berapa lama ya? 5 tahun ya? Lebih man, itu 6 tahun itu 2015 loh kita. Dari Betul. 2015, 2016 kan SCTV 2016. Oh iya, ya sekitar 5 tahun lah ya. 15-16 lah. Iya 5 tahunan lah. 5 tahun yang lalu. Jadi itu bener-bener di usia itu gue masih 15. Jadi gue bener-bener masih gitu. bocah, pemikirannya masih pendek, gak mikirin perasaan orang lain, egonya tinggi, apapun yang gue mau gue harus mau. Jadi kadang-kadang ya pasti ada di sekitar gue, orang-orang lingkungan itu pasti sakit hati sebenarnya. Ya itulah namanya pendewasaan diri kan. Kita melakukan hal dari yang
apa namanya tuh, dari yang kegagalan dulu. Yes. Baru kita melihatnya dari kegagalan, akhirnya kita jadi yang terbaik gitu. Terbaik nggak sih Arnold? Gue jadi cerdas sekarang ya. Karena gue Tumben udah lo. kelamaan nge-host kali. Tapi kan udah nggak di calling lagi. Ya. Calling dong. Sedih banget. Maksudnya gini, Amanda tuh benar-benar hebat loh. Karena menurut gue walaupun sifatnya yang seperti itu dulu, karena kan ya di umurnya yang seperti itu mana. Terus juga dia itu bekerja untuk keluarga. Itu yang the best sih kalau menurut gue. Di umur segitu dia kerja untuk keluarga, terus menghidupi keluarga segala macam, tulang punggung lah ya keluarga ya. Ya. Lebih tepatnya. Ya nggak tahu lah ya Ya gitu. lebih lah. tepat seperti itulah. Pokoknya Amanda itu the best. Terus juga Amanda itu bisa mengangkat kita semua. Karena Ariel itu kan eventnya Manda nih. Mermaid itu kan Manda yang ngebawa kita semua. Iya, tapi gue juga nggak pernah berpikir Mermaid itu terkenal karena gue sih. Gue nggak pernah berpikir. Gue juga nggak berpikir, nggak ngomong kalau misalkan Mermaid itu bisa naik gara-gara lo enggak. Kalau menurut gue dari masing-masing kita semua yang kita punya kerja potensi ikhlas, masing-masing. kerja ikhlas, kita kerja jujur gitu loh. Terus juga kita nggak pernah nyimpan dendam sama sekali. Tapi kita lempeng-lempeng aja, makanya itu yang bikin kita menjadi seperti ini. Iya, karena posisi kita itu emang mau nyari duit ya, bukan mau nyari musuh ya. Benar. Jadi kita yang mau ngasih yang terbaik Benar. buat penonton sama buat diri kita sendiri. Jadi kita bener-bener, karena di situ pemainnya tuh bener-bener gak ada yang bintangnya tuh cuma Om Ferry sama Tante Deswita. Iya. Itu yang Ya, kayak bener-bener kita kagumin banget, maksudnya kayak banget. wah ini artis nih gitu loh. Kita syuting sama artis. Yang bisa ngebawa kita. Iya. Dan ternyata bener Om Ferry sama Tante Deswita itu memang bener-bener kayak orang tua kita ya di lokasi ya. Dia yang ngomongin kita, terus kalau misalkan kita punya sifat jelek sedikit atau kecemburuan sosial, itu Om Ferry sama Tante Deswita yang nge-backup kita supaya kita tuh nggak punya sifatnya seperti itu. Mereka baik banget sih. Waktu udah berjalan terus ya cuy. Nanti lama-lama nanti gue bisa ngeliat Arnold punya anak nih. Gue penasaran jodoh dia siapa ya? Polisi lagi apa tidak ya? Gue punya anak, ya kan? Gue bawa kesini, nanti minta ampau sama tante. Iya. Jadi datang ke sini nanti nggak modal lagi, nggak bawa apa-apa, Enggak. segala macam. Gue pasti bawain apa yang lo pengen karena memang situasi pandemi seperti kan sulit untuk mencari makanan. Nggak ada usaha. Sulit. In percaya nggak In? Enggak kan? Terus kita lanjutin ya, tadi kepotong, sorry maaf karena memorinya penuh. Nggak Aduh, modal lagi. baterai habis. Oh baterai ya? Baterainya biasanya kan habis. YouTuber tuh ya, bawa baterai itu 3, backup kan 4. Kita usir aja yuk. Ya, atau nggak kita bakar dia aja. Kasian gue mah. Amanda itu udah banyak berubah sekarang. Kalian lihat sendiri kan perubahannya. Tuh, sekarang dia lagi jomblo. Gimana ya? Siapa yang mau? Berasa gue kayak ini banget man ya. Kan lu juga jomblo Iya Mas. sih, gue juga jomblo. Kita kan jomblo bahagia. Apa lo sama gue aja? Man, harapan lu ke depannya kayak gimana man? Buat apa nih? Buat pandemi seperti ini man? Ya semoga bisa cepet berlalu sih. Gue bener-bener udah gerah banget kayak gini. Gue pengennya bisa syuting lagi. Gue sih kangen banget sama syuting. Gue kangen banget nyari duit. Iya, kadang kok stres gak sih kalau di rumah terus, iya gak sih? Oh gue stres. Gue bisa dibilang tuh kategorinya mental healthy-nya tuh udah kena atau kemarin gue. Karena yang gue lihat ini kan Manda ini kan pekerja keras nih. Nah, tapi kalau misalkan orang-orang biasanya kalau pekerja keras itu suruh diem aja di rumah tuh seminggu nggak bakalan Sakit. bisa pasti. Sakit. Sakit. Sama kayak gue pasti juga sakit. Makanya gue cari kegiatan apapun yang bikin gue tuh Jadi fresh produktif. gitu. Iya, itu sih menurut gue. Jadi kalau kemarin gue yang bikin gue produktif, gue ngelakuin sesuatu hal yang belum pernah gue lakuin. Gue beli samsak, gue olahraga di rumah. Okay. Gue beli kolam renang, karena kan rumah gue nggak ada kolam renang kan ya. Gue beli kolam renang, gue berenang sama anjing-anjing gue. Beli kolam renang. Beli yang tapi yang Oh, pool kecil. gue sangka lu beli kolam renang. Gue beli dah kolam renang di sini. Gue taruh dah tempatnya gitu, diangkat gitu. Enggak. Ya? Kita pakai pool, kayak plastik pool itu loh, Okay. yang buat bocah-bocah gue beli itu. Lu beli buat sambil berendam-berendam lah. Ya berenang-berenang ya kecil-kecilan lah. Awas lu jadi mermaid. Masih aja tetap. Masih aja itu dari udah bertahun-tahun orang masih Tapi ingat gue punya image ya. rekaman, man. Gue juga bikin image di sosial media. Gue emang suka banget foto. Iya. Dan emang kadang-kadang foto gue emang terlihat kayak seksi, tapi sebenarnya itu ya foto. Gue sebenarnya juga nggak dibayar, tapi kita Fashion lu lah ya di situ. face ya. Abis itu kan kerja samanya sama banyak orang. Terus abis itu dia ngasih bajunya kayak gini atau apa. Ya karena gue suka ya dengan konsep yang menurut gue bagus ya kenapa enggak? Iya. Itu sebagian dari portfolio juga sih. Iya. Portfolio lu juga, jadi kayak lu mengenalkan dari dulu sampai sekarang itu ntar kelihatan tuh dari gradasi lu dari dulu kecil gitu kan, dari meranjak lah gitu Iya, sampai makanya yang jangan. sekarang gitu. Terkadang netizen tuh yang nyuruh kayak gini. Aduh,
aku kangen sama Kamanda yang dulu deh, aku nggak suka sama Kamanda yang sekarang. Kok Kamanda sekarang kok berubah banget sih gini. Makanya jangan pernah kayak memaksakan gitu loh sesuatu apa yang lo inginkan. Benar. Gitu loh. Gue suka aku jadi diri gue sendiri. Ya setidaknya itu kan kayak image di depan lewat dari sosial media. Makanya don't judge people by covernya lah. Lo harus tahu personality-nya dia kayak gimana. Lo harus tahu cara dia dari heart by heartnya, kalian ngobrolnya kayak gimana. Kan itu baru bisa dilihat. Jangan lihat dari sosial medianya. Malah kadang-kadang sosial media itu kita kelihatannya kayak happy, bahagia segala macam. Tapi kan nggak tahu di dalam hatinya dia tuh mungkin aja rapuh, sedih atau segala macam. Berarti semua tuh jangan dilihat dari covernya. Jadi kita harus lebih dalam dulu untuk mengenal idola kita ya. Kayak gue pun pribadi, gue punya idola Justin Bieber. Orang-orang itu melihat kalau dia tuh bad boy, dia segala macam. Lu nggak tahu dulu dia seperti apa segala macam. Jadi gue kenalin dulu, belum gue judge. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak mencontohkan ya. Mencontohkan kayak lu jangan judge orang dulu dari covernya, tapi lu lihat dulu dari personality-nya. Man, tadi kan gue udah bikin nih question di story gue, dan ini banyak banget dari kalian. Coba kalian lihat tuh, banyak banget dari kalian yang request yang pertanyaannya untuk Amanda Manopo ini banyak banget, parah. Nah, Man, ini dari Amelia Putiara. Kak Amanda sekarang lagi dekat sama siapa? Lagi deket ada orang. Lebih tua atau lebih muda? Iya, pasti lebih tua lah. Lebih tua ya. Lu tuh suka sama cowok yang lebih tua dari lu atau seumuran atau di bawah lu? Lebih tua. Lebih tua, kenapa? Gak apa-apa, gue lebih nyambung sama orang yang lebih tua. Lebih mengajari lah ya? Iya, mungkin walaupun sebenarnya banyak orang yang seumuran kayak gue, mungkin ada yang dewasa juga ada sih. Tapi gak tahu kenapa gue lebih suka yang umurnya di atas 25 semua sih. Oke, sekarang kita lihat dari Kak dari Sebuta Cel. Ini buat kita berdua nih malah nih. Kak Amanda sama Karnol kenapa kemarin gak ikut reunian bareng sama Kak Siva ke rumahnya Om Ferry? Ya kalau gue pribadi, gue lagi ada ini kerjaan kemarin. Terus memang tabrakan banget sama jadwalnya reunian kan. Kalau lu man? Gak diajak sih gue. Serius? Enggak ada WhatsApp-WhatsAppan sih, tapi maksudnya jangan berhati kan gue nggak ada di grup, gue handphonenya ganti. Oh iya, Amanda kan handphonenya ganti, jadi ya dan lagi pula mungkin ya gue juga lagi nggak bisa terlalu keluar terlalu sering keluar kan. Oh iya, karena di depan ini memang ada checkpoint ya. Ada checkpoint. Di depan ada checkpoint, terus juga pas gue tadi masuk aja gue diperiksa. Jadi kalau setiap gue mau keluar syuting gue harus ada surat, gue bawa surat. Oh gitu, oke. Waduh, ini ada yang nanya nih, gimana hubungan sama Angga, baik-baik aja kan? Baik-baik aja sih, kenapa emang sih? Gak tahu, mungkin mereka masih baper kali ya sama sinetron. Karena gini man, sinetron Moonlight in Love kan di running lagi, ditayangan ulang. Dan lo tau nggak kemarin tuh sinetron kita itu trending. Kenapa? Trending nomor 3 atau nomor 2? Kenapa? Sinetron trending itu trending karena ratingnya bagus. Padahal itu rerun. Sinetron ulang, tapi penontonnya masih banyak banget. Masih banyak yang suka. Iya, masih baper sama lo, sama hubungan lo sama Angga lah. Gue sama Angga sebenarnya sih baik-baik aja sih, nggak ada yang kayak gimana. Cuma gue tuh paling nggak suka digosipin yang aneh-aneh sih. Nah nih dari Sri Wahyuni 574, dia bilang begini, motivasi seperti apa yang Kak Amanda berikan kepada fans? Apa ya? Ya paling cuma apapun yang kamu lakukanlah sesuai hatimu. Dan harus ngelakuin apapun itu dengan ikhlas. Jadi ketika ikhlas dan tidak memikirkan soal materi, pasti akan semua berjalan dengan lancar. Dan pastinya akan selalu diberikan hikmah aja sama Tuhan buat kedepannya. Amin ya Allah. Tuh kalian yang ngefans sama Amanda Manopo, yang selalu mengikuti IG-nya, followersnya yang berapa? 8, Enggak, 7 kayaknya. 7 ya? Ya pokoknya yang banyak itu. Yang saya following cuma 1. Termasuk saya juga gak follow gue dong. Gue gak akan mau follow artis. Kenapa? Gue bukan artis. Ya gue gak akan mau follow. Maupun kita temenan, maupun kita sahabatan, gue akan gak follow. Kenapa? Gue gak mau. Sari Ayu doang yang lo follow. Kejam banget. Mustika Ratu. Oh iya, Mustika Ratu. Itu doang yang lo follow. Gue gak akan keluarga gue aja. Pacar lo pun gak ya? Enggak. Oke. Gak ada pacar juga. Itu dia masalahnya ya. Makanya bisa mikir sebentar. Udahlah ya, skip lah ya. Nah buat AHA_19, ketakutan terbesar ke Amanda itu apa sih? Kesepian. Selain kesepian ada ya? Kesepian. Kenapa sih? Apa yang lo pikirkan
gitu. Kadang kan ada orang kayak gue pribadi nih ya udahlah gue nggak punya pacar saat ini, ya gue lagi sendiri ya udah gitu. Yang penting gue cari kesibukan yang menurut gue bisa ngebawa gue untuk menghibur diri gue. Nah kalau lu tuh gimana? Gue nggak bisa. Gue setidaknya walaupun gue punya pacar ataupun enggak, bukannya gue harus nyari pelampiasan atau gimana sih. Gue cuma takut kesepian. Karena gini, gue dari kecil gue udah mulai kerja. Gue udah kerja sana kemari, pulang pagi segala macem. Jadi gue nggak ada teman orang ngobrol kayak perasaan gue kayak gimana gitu. Kayak gue butuh temen ada yang bisa selalu nyabarin gue, support gue, terus habis itu buat mendengar dan memberi masukan yang bagus ketika gue lagi down. Gitu. Nah kalau misalkan keluarga pasti ngasih, tapi beda feel ya nggak sih? Benar sih. Antara anak sama orang tua tuh pasti beda. Tapi kalau misalkan kayak heart by heart, kayak gue cerita sama sahabat gue pasti ada beda lagi. Cerita sama pacar rasanya beda lagi gitu. Dan gue takut kesepian aja sih. Lu bungsu kan? Nah biasanya kalau bungsu tuh memang kayak gitu. Apalagi kalau nggak punya kakak cowok atau kakaknya tuh sibuk di luar. Nah apalagi Amanda ini kan lu nggak punya kakak cowok ya? Enggak. Nah itu mungkin salah satunya ya. Iya, yang benar-benar ya. Itu pengaruh banget, pengaruh besar menurut gue. Karena adik gue pernah cerita ke gue yang bungsu, kalau misalkan gue nggak punya kakak cowok, mungkin gue nggak tahu, mungkin gue mencari seseorang yang bisa nge-backup gue, yang bisa kayak nemanin gue lah, teman curhat gue lah, semua segala macam ya. Gitulah. Ya, jadi kalau misalnya ditanya apa yang lo paling takut tuh ya itu kesepian. Karena sebenarnya kita tuh punya titik kelemahan masing-masing. Dan titik kelemahan kita tuh ya pasti salah satunya adalah kesepian. Dari si cewek manis, hal apa yang paling membuatmu bersyukur saat ini, Manda? Yang membuat kamu bersyukur untuk saat ini? Kesehatan paling penting sih. Gue selalu bersyukur gue selalu sehat. Karena kalau misalkan sehat lo bisa melakukan apapun yang lo mau. Seperti lo bisa kerja, lo bisa ngapa-ngapain gitu, lo bisa jalan-jalan, lo bisa ngabisin waktu dengan orang-orang yang lo sayang. Tapi ketika lo sakit, lo gak bisa nyari duit, lo malah ngebuat orang-orang di sekitar lo jadi sedih. Oke, karena modal utama itu adalah kesehatan lo ya. Terus, nah ini nih yang bagus banget nih dari Amelia Febri _13. Dia bilang begini, Kak Amanda sekarang ini lagi dekat sama Bang Billy. Wow. Ya gue mau deket sama siapa aja sekarang, lagi deket sama Arnold. Kita lagi deket tuh. Lagi deket. Nanti kalau misalnya ketemu sama Billy ya deket juga, karena kan dekat. Iya deket. Tuh, gitu. Gue mau sama siapa aja deket lah. Sama-sama, karena Aman tuh orangnya royal, terus juga sama siapapun dia terbuka, welcome ya. Welcome banget. Oke, tadi kita udah berbincang-bincang sama Amanda Manopo dan alhamdulillah akhirnya lancar, dan walaupun prank gue gagal ya. Gagal banget, dia nggak bisa ya, nggak bisa. Nanti boleh lah, nanti gue collab sama lo di YouTube lo aja kali ya, gue nyanyiin di YouTube lo ya. Boleh. Karena gue belum ada niatan buat YouTube nih. Tapi kita doain semoga bakalan bikin ya. Amin, gue yakin kalau misalkan Amanda bikin itu langsung meledak tuh. Nggak tahu deh. Karena kan masanya banyak nih Amanda Manopo, mana aktor cantik, terus juga berwawasan tinggi, gitu kan, berbakti juga sama kedua orang tua. Ya gue doain deh semoga lo lancar. Ya gue doain semoga dia berjalan lancar dan cepat ketemu jodoh yang oke. Amin. Lu juga ya. Ya pokoknya lu udah 21 loh. Lu udah 7. Lu gak boleh lama-lama. Iya gak sih? Iya, kita doain aja ya. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton channel gue. Dan ini baru pertama kali gue bikin segmen prank, tapi gue gagal, ya udah gak apa-apa. Tapi yang penting segmen yang Q&A itu panjang. Berhasil lah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Oke, semuanya jangan lupa. Thank you Arnold. Thank you, gue thank you dong. Gue udah ngerepotin, gue udah saya lo, dasar lo emang yang tender ya. Terus juga nih, udah tisu udah habis sama gua gitu kan. Terus juga ini bentar lagi gua bawa pulang. Mana gua bagi ya, Man? Ada otaknya. Bye bye. Oke, bye bye.